Seri Hari Raya Islam Idul Adha pertamaku, bagian kedua. Salat Idul Adha. Sayang, bangun yuk. Hari ini kita kan mau salat Idul Adha. Suara lembut sang ibu membangunkan. Nanti setelah salat, kita bisa melihat penyembelihan hewan kurban loh. Dengan mata masih mengantuk, Nadia pun beranjak menuju kamar mandi. Setelah semua mandi dan berpakaian rapi, mereka sekeluarga pun berangkat menuju lapangan di depan masjid. Setibanya di sana, dan setelah menunggu beberapa menit sambil mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid, mereka pun sholat. Setelah melakukan sholat id dan mendengarkan khutbah, mereka sekeluarga pulang ke rumah. Syarat orang yang akan berkurban. Kakak, ayo kita pergi ke lapangan melihat penyembelihan hewan kurban. Pintanya kepada Fatih. Iya, baiklah. Tapi kita izin dulu sama ibu, jawab Fatih. Bu, Nadia dan Kak Fatih mau lihat penyembelihan hewan kurban ya, pamitnya kepada sang ibu. Iya sayang, hati-hati ya, jawab sang ibu. Apakah Nadia boleh berkurban, Kak? Tentu saja boleh. Berkurban boleh dilakukan oleh semua orang, asalkan hewan yang akan dikurbankan berasal dari harta yang halal dan bukan merupakan utang, jelas sang kakak kepada Nadia. Syarat hewan kurban. Oh iya Kak, hewan apa saja yang boleh dijadikan hewan kurban? Sapi, kambing, biri-biri, dan unta boleh dijadikan hewan kurban, jawab sang kakak. Unta Kak? Iya, unta, jawab sang kakak. Wah, ternyata hewan seperti unta bisa dijadikan hewan kurban juga. Iya, tentu saja bisa. Eits, tapi hewan yang akan dikurbankan itu harus sehat, tubuhnya sempurna dan tidak cacat. Misalnya kambing, matanya tidak buta, kakinya tidak pincang, tanduknya tidak patah. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Setibanya di lapangan, mereka berdua langsung melihat penyembelihan hewan kurban. Di sana sudah ada beberapa orang berkumpul untuk melihat penyembelihan hewan kurban. Kak, apakah ada tata cara khusus dalam menyembelih hewan kurban? Tanya Nadia. Dahulu, saat menyembelih hewan kurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan hewan itu ke arah kiblat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertakbir dahulu ketika akan menyembelih. Selain itu, hewan kurban harus disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas Fatih. Oh, begitu. Nadia manggut-manggut. Orang-orang yang berhak menerima daging kurban. Daging kurbannya kan banyak, Kak. Apakah kita juga akan mendapat bagian? Tanya Nadia. Kakak tidak tahu apakah kita akan mendapatkan bagian atau tidak. Namun, sebaiknya daging kurban itu terlebih dahulu dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Iya juga ya, Kak. Di sekitar kita kan masih banyak orang-orang yang kurang beruntung. Nadia mulai merasa iba. Pembagian daging kurban. Kak, apa yang sedang dilakukan orang-orang itu? Nadia menunjuk antrean panjang di lapangan. Oh itu, mereka sedang mengantre untuk mendapatkan jatah daging kurban, jelas Fatih. Setelah selesai disembelih, dipotong dan dibersihkan, hewan kurban tadi pun langsung dimasukkan ke dalam kantong kresek dan dibagikan kepada orang-orang yang telah mengantre dan membawa kupon yang dibagikan panitia. Mereka tampak senang ketika mendapat daging kurban.
Doa Nadia. Kak, Nadia senang sekali bisa merayakan Hari Raya Idul Adha, melihat penyembelihan hewan kurban, sekaligus melihat pembagiannya. Syukurlah kalau kamu merasa senang. Semoga saja tahun depan kita bisa berkurban. Jadi orang-orang yang kurang mampu bisa ikut berbahagia pula, karena mereka bisa makan daging. Ucap Nadia. Amin. Sang kakak mengamini doa adik kecilnya sambil berjalan pulang menuju rumah. Ketupat sayur buatan ibu. Assalamualaikum. Sapa Nadia dan Fatih ketika sampai di rumah. Waalaikumsalam. Jawab sang ayah sambil membuka pintu. Bagaimana tadi di lapangan? Seru tidak? Seru banget ya. Jawab Nadia bersemangat. Ayo makan dulu. Ceritanya dilanjutkan setelah makan ya. Pintai sang ibu yang keluar dari dapur. Wah, ketupat sayur. Nadia dan Fatih langsung menyantapnya dan tak lupa berdoa sebelum makan. Mereka sekeluarga pun makan bersama.